apa, Rul? Ini lagi ngerjain tugas teknologi produksi tanaman dan perkebunan. Tugas apa, Rol? Seputar kopi arabica, mulai dari botani, nilai manfaat, dan lain-lain. Sepengetahuanku botani kopi arabica mulai dari akar, di mana tanaman kopi arabica memiliki akar tunggang yang kuat dan dapat tumbuh menembus tanah hingga kedalaman 1 meter. Bagian batang kopi arabica berwarna coklat keabu-abuan dan dapat tumbuh tinggi hingga 10 meter. Bagian bunga kopi arabica berwarna putih dan beraroma harum. Untuk bagian buah kopi arabica berwarna merah tua dan berbentuk bulat. Dan bagian biji kopi arabica berwarna hijau kecoklatan dan berbentuk opal. Nah, betul. Ada juga nih siklus hidup tanaman kopi arabica. Yang pertama itu penyemaian. Nah, penyemaian ini biji kopi tanaman arabica itu disemai di bedengan. Kemudian disiram secara teratur. Nah, biji kopi tanaman arabica itu berkecambah mulai dari waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, untuk penanamannya ini membutuhkan tinggi tanaman tinggi tanaman kopi arabica itu hingga mencapai 20 sampai 30 cm. Kemudian ditanam di lahan perkebunan. Nah, kemudian untuk pembungaan tanaman kopi arabica ini membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk pembuahannya ini buah kopi arabica ini memiliki waktu sampai 6 sampai 8 bulan setelah pembungaan. Nah, kemudian untuk pemanenan ini dia dilakukan bisa secara manual atau menggunakan mesin. Nah, untuk pengelolaannya ini buah kopi arabica diolah bisa dengan cara basah atau dengan cara kering. Kemudian menghasilkan biji kopi. Hai guys, ada yang perlu dibantu kan nih? Ya, ayo bantu seputaran tentang tanaman kopi arabica. Kami duluan ya guys, mau pergi soalnya. Oke deh. Yuk. Biar enak diskusinya, mendingan kita duduk aja di sini guys. Aku sih taunya cuma manfaat kopi arabica. Kopi arabica bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker, mencegah batu ginjal, dan menjaga kesehatan jantung. Kayak kata Puput, kalau kopi arabica itu mengandung banyak senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin. Kalau untuk peluang dan tantangan kopi arabica itu bagaimana? Setauku untuk peluang kopi arabica ini sangat tinggi, di mana permintaan pasar yang tinggi disebabkan oleh konsumen yang meminta. Jadi kita tahu kan kalau anak-anak muda itu pasti kalau nongkrong pasti minumnya kopi, jadi permintaannya tinggi. Selain itu, peluangnya juga bisa sebagai potensi agrowisata sehingga dapat meningkatkan penghasilan para petani dan masyarakat sekitar. Nah, jadi yang aku tahu tantangannya tuh di tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya tuh kurang ada yang terampil. Jadi peningkatan produktivitas kopi arabica tuh tidak meningkat ataupun menurun gitu teman-teman. Selain iklim, dapat juga dampak negatif terhadap budidaya kopi arabica, banjir, kekeringan, juga terserangnya hama, dan yang lain-lain. Halo guys, kalian lagi ngapain? Diskusi. Kalau untuk agribisnis, kopi arabica ini gimana ya teman-teman? Kemarin aku sempat mengikuti tentang seminar kopi. Jadi untuk agribisnis kopi arabica itu memang sudah banyak menjadi pilihan di beberapa daerah. Dan ini memiliki peluang pasar yang besar, terkhususnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga target dari agribisnis kopi arabica ini yang pertama itu coffee shop, kopi, dan juga para pecinta kopi.
Adapun peluang usaha dan keuntungan yang didapatkan dari agribisnis kopi Arabica ini dapat dibilang cukup tinggi. Aku juga sempat baca di jurnal di Desa Swekarjo, keuntungan dari usaha tani kopi Arabica bisa mencapai 78,80%. Dan jika dirupiahkan bisa mencapai 9 juta per hektar. Wah, nggak terasa nih tugasku udah selesai. Makasih ya teman-teman.